pas waktu libur juga kan, sendiri, semua sendiri, pembentukan karakternya, pembentukan emosinya. Tapi untuk sekarang udah mulai latihan sama pelatih dari luar juga, dari luar sekolah kita. Jadi kayak lebih kuat lagi ya karakternya. Nyicil lah ya. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mansa, kembali lagi bersama kami di podcast Man Kota Luxmore. Saya Anissa Azza Adiza sebagai host pada podcast kali ini. Dan tentunya bintang tamu kita tuh gak kalah seru dari episode-episode kemarin loh. Jadi bintang tamu kita itu adalah dua orang yang merupakan siswi dari Man Kota Luxmore. Langsung aja kita kenalan sama kakak-kakak maju sini. Halo semuanya, nama aku Rafika Zofira. Saat ini aku duduk di bangku kelas 12. Ya, aku Maulidini Putri. Saat ini aku duduk di bangku kelas 12 juga. Berarti boleh panggilnya Kak Ika dan Kak Molly? Boleh. Oke, katanya kan kemarin tuh kita baru aja lewatin masa dari perlombaan FLS 3N ya. Benar. Dan katanya nih, dengar-dengar mereka bawa pulang juara loh. Kira-kira juara berapa ya? Alhamdulillah banget ya, juara 1. Aku Rafika juara 1 jurnalistik. Ya, aku juga juara 1. Maulidini Putri juara 1 monolog. Berarti dua-dua juara 1 nih? Oh iya. Alhamdulillah ya, emang siswi Mam tuh prestasinya oke banget gak sih? Oke, langsung aja kita tanya-tanya nih ya. Untuk Kak Rafika, kan Kak Rafika tuh juara 1 lomba menulis jurnalistik di FLS 3N tingkat kota kan? Iya, benar banget. Boleh nggak sih cerita gimana awalnya bisa nemuin ide untuk tulis jurnalistik itu? Jurnalistik berita berarti kan, berita? Lebih ke berita tentang fakta, terus kita juga neliti langsung ke tempat-tempat yang emang kita pengen liput gitu. Jadi kenapa ide ceritanya itu aku pilih? Yang aku pilih ini Rapai. Jadi pertama di pikiran aku tuh ada beberapa referensi yang mau aku ambil, tapi dari situ aku seleksi dulu yang mana yang ngerasa di aku tuh menarik. Dan aku ngerasa kalau misalnya aku ambil Rapai ini, banyak dari orang yang tahu Rapai tapi nggak tahu nih sejarah, nggak tahu nih tentang jenis-jenisnya, nggak tahu tentang filosofinya. Dan dari cerita ini juga aku masukin beberapa hal yang menyentuh pembaca gitu. Ada nggak momen yang bikin langsung yakin sama idenya? Atau ada pilihan-pilihan lain tentang ide buat beritanya? Lebih ke karena yang tadi aku bilang ya, mungkin karena objeknya itu Rapai yang emang belum semua tuh tahu Langsung gitu. kepikiran berarti ya? Iya. Oke. Untuk Kak Molly nih, boleh nggak spill juga nih karyanya yang dibawa ke FLS 3N? Terus ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan khusus yang biar totalitas gitu penampilannya? Jadi karya yang dibawa ke FLS 3N kemarin itu kan monolog. Jadi Iya. monolognya itu judulnya tentang Aku Penerus Cincowong. Jadi ceritanya itu tentang suatu ritual pawang hujan. Suatu ritual pawang hujan yang si karakter utamanya itu Putih namanya. Dia itu sering melihat ritual-ritual itu terjadi. Pas masa dia masih kecil itu sering kali dia lihat ritual-ritual itu. Tapi dia nggak percaya sama ritual itu. Dan dia baru tahu ternyata plot twistnya neneknya itu gimana kita bilang, dia pemimpin dari ritual itu. Iya. Dia yang melakukan Berarti ritual itu. awal mula tradisinya karena neneknya, Iya. itu plot twistnya. Mm-mm. Itu ceritanya Kak Molly ambil dari ide sendiri atau dari cerita-cerita rakyat lain atau gimana gitu? Itu pertama munculnya dari ide sendiri. Iya. Habis itu cari ide cerita-cerita rakyat yang hampir sama kayak gitu. Terus pawang hujan kan menarik kan. Iya. Oke, untuk Kak Molly juga nih, waktu tampil di depan juri, ada nggak sih rasa gugup yang kayak takut gitu sebelum maju, atau gugupnya tuh pas udah maju kayak ini harus gimana ya, ada nggak? Ada sih, sebenarnya kan pasti gugup ya. Iya. Apalagi pas awal-awal naik panggung. Tapi pas udah mulai naskah itu kayak ngalir aja, kayak nggak gugup lagi, kayak udah biasa aja. Oke, untuk Kak Pika nih, berarti itu nulis beritanya pas hari H dikasih waktu berapa jam atau jauh-jauh hari gitu? Dari hari H. Dari hari H Ya, langsung. Ya, dalam 7 jam. Berarti judulnya di hari H terus ini langsung muncul, apa udah siapin jauh hari juga? Mungkin untuk referensinya dari judulnya mungkin aku udah siapin dari jauh-jauh hari. Iya. Tapi untuk dalamnya aku coba
lebih menarik lagi gitu ya di hari-harinya. Ada rasa gugup juga gak kayak kamu nih? Jujur gugup, tapi karena mungkin kita tuh kan di depan laptop gitu ya, Iya. jadi kayak ngalir aja gitu, terus nggak ngerasa khawatir apa lagi sih mungkin. Untuk kalian berdua nih masing-masing ininya perlombanya berapa sih pesertanya? Kalau untuk Kak Ika dulu boleh. Kalau aku 7 peserta. Kalau ini ada 9 peserta monolog. 9 peserta. Berarti itu seluruh kota ya? Iya. Oke. Untuk kalian berdua nih, berapa lama sih persiapan yang kalian tabur untuk menuai juara 1? Karena juara 1 di FLS 3N itu kan nggak mudah kan? Berapa lama sih persiapannya? Mungkin dari aku dulu kali ya. Jadi persiapan di sini mungkin sekitar 3 hari. 3 hari? Iya, 3 hari dari cari referensi, kemudian aku coba ngembangin isi dari pikiran aku. Iya. Tapi mungkin bagi banyak orang itu 3 hari itu cukup sedikit ya. Iya, tapi sedikit banget ya. Iya, karena mungkin basicnya aku juga anggota jurnalistik man, yang dibimbing Iya. langsung dari Ibu Fitri Winanda. Jadi memang basicnya itu nulis berita, terus aku juga ada beberapa ikut esai. Jadi mungkin itu kali ya yang Udah bikin pro. aku udah mudah untuk Udah pro, jadi nggak apa-apa 3 hari guys. Untuk Kamali nih? Iya, jadi aku itu memang 3 hari juga karena deadline-nya tuh tiba-tiba. Iya. Jadi di 3 hari itu kayak nyari terus udah hafal dan pelajari karakternya tuh. Berarti sama-sama 3 hari dan itu dadakan dibilangnya. Iya, dadakan. Berarti nggak ada yang jauh dari H-2 minggu gitu, nggak ada ya? nggak ada Nggak sih. ketebak untuk ngikut Iya, iya. perlombaan ini. Wah, keren banget sih guys, 3 hari bisa gak ya? Oke, kalian kan sama-sama juara 1 nih di FLS 3N tingkat kota. Berarti kalian lanjut ke tingkat provinsi dong nanti. Iya, benar banget. Itu bulan berapa sih lanjutnya? Itu bulan 8 nanti. Kalian ngebayangin nggak gimana perasaan kalian pas juara 1 dan bakal ke provinsi, perasaannya tuh gimana sih? Apa kayak, aduh aku udah nyerah lah, kayak nggak sanggup rasanya ke provinsi, atau kalian excited banget tuh dari pengumumannya gitu, gimana? Jujur seneng banget ya, karena ini juga kali pertama untuk aku masuk ke, aku coba-coba Iya. lomba terus dan berhasil juga alhamdulillah. Ya. Tapi di balik itu semua ada rasa takut, apalagi kita nanti bakal lanjut ke tingkat provinsi dan ngelawan semua sama teman-teman Iya. yang lainnya juga, jadi masih khawatir kali ya. Tuh Kamali? Iya, sama juga. Pertamanya rasanya campur aduk sih. Pertama Iya. senang, bangga juga, happy, tapi kayak rasa tanggung jawab juga ya. Karena kan Iya, iya. kita bukan bawa nama sendiri aja, tapi kita ada bawa nama sekolah, Iya, kan bawa nama ngewakilin- kota. Iya, ngewakilin MAN juga Iya, kan. makanya. Keren banget sih kalian berdua. Sebenarnya apa sih yang memotivasi kalian untuk bisa ikut ke FLS 3N? Karena kan pertamanya nggak tahu kan ada perlombaan. Iya, benar. Apa sih Benar motivasinya? banget. Mungkin karena aku ngerasa udah pernah coba juga beberapa lomba esai, terus dengan beritanya itu juga, terus dengan ajakan ajakan kesempatan yang diberikan sekolah dan khususnya Ibu Bu Nanda. Iya bukan. Ya Iya. benar, saya juga ada Bener banget. FLS 3N. Jadi ibu juga selalu ngiyakinin aku untuk kayak ikut aja, peduli menang atau nggak menang itu belakangan, yang penting pengalaman. Jadi aku yakin sih mungkin bakat aku emang di bidang menulis. Iya. Dan alhamdulillah. Kamali motivasinya apa nih? Motivasinya mungkin aku ngerasa seni ini bukan cuma hiburan ya, Iya. tapi kayak tempat kita meluapkan emosi, ekspresi gitu Ya kan. seni itu kan bebas banget Iya. kan. Dan iya kayak gitu juga, tiba-tiba nggak ada rencana sebelumnya persiapan lomba ini, tapi tiba-tiba diajak sama Bu Nanda. Terus Iya. Ibu tuh yakinin juga kayak bisa ayo coba dulu. Ini juga lomba pertama, lomba monolog Berarti pertama. dua-duanya first Sama-sama, time ya, ya. alhamdulillah Langsung banget. coba dan berhasil. Aduh senang banget ya sih pasti. Ini guru-guru man juga pasti excited banget pas kalian juara ya. Iya, Juara 1 ya Allah. Terus untuk kalian berdua nih, perbedaan persiapan pas tingkat kota sama tingkat provinsi yang sekarang ini beda nggak sih persiapannya? Kalian udah siapin belum? Apa nanti hamin 3 hari lagi? Apa hamin 1 bulan atau di apa nih kapan? Jujur untuk persiapan provinsi sih belum ada ya. Tapi kalau dari aku sendiri belum ada. Tapi untuk persiapan yang FLS 3N yang tingkat kota kemarin, berhubung juga kita lagi liburan semester waktu itu, jadi Iya. waktu luangnya Iya. itu banyak, jadi bisa dipakai untuk itu. Tapi untuk persiapan ke tingkat kota mungkin bakal lebih menekan aku lagi. Tapi dengan sekolah-sekolah juga, tapi aku percaya aku bisa memanage waktu dengan baik. Iya. Kalau aku sendiri udah mulai latihan.
yang perbedaannya sama yang kemarin sama yang sekarang, kalau misalnya kemarin itu latihannya emang cuma sendiri. Iya. Jadi pas waktu libur juga kan sendiri, semua sendiri, pembentukan karakternya, pembentukan emosinya. Tapi untuk sekarang udah mulai latihan sama pelatih dari luar juga, dari luar sekolah kita. Jadi kayak lebih kuat lagi karakternya. Nyicil lah ya. Nyicil lagi sekarang. Biar nanti pas itu udah santai, udah free ya. Nah, bila ngomong-ngomong manage waktu, kan kalian juga nanti persiapannya pas lagi sekolah kan? Udah naik kelas 3 juga kan? Iya. Udah naik kelas 12. Itu kalian gimana sih cara manage waktunya biar jadwal kalian tuh teratur, terus belajar kalian tuh nggak keganggu, gimana? Kalau dari aku, karena kita juga tanggung jawab sebagai pelajar ya, Iya. jadi harus utamain sekolah dulu pertama. Tapi kalau misalnya nanti pulang sekolah, aku bakal lanjut ke persiapan FLS 3N ini. Aku usahain untuk begitu. Mungkin kalau misalnya manage waktu secara khusus dari aku, mungkin to do list kali ya, karena aku sering pakai untuk dari kecil, bahkan aku udah pakai. Jadi biar ngelatih kita untuk tepat waktu, terus juga untuk ngelakuin kegiatan-kegiatan yang emang kita mau lakuin, jadi nggak terundur-undur gitu. Ya, berarti saran dari Kak Pika nih to do list. Iya, benar banget. Kalau dari Kak Molly sarannya gimana nih? untuk ini? Jujur kalau aku sendiri, kalau misalnya memang pakai waktu-waktu di kelas atau jam pelajaran terpotong, itu bisa nanti kita bisa tanya sama kawan, ada tugas atau enggak, ada PR atau enggak, terus kita kerjain di rumah. Karena emang kayaknya latihannya itu emang waktu jam sekolah ya, karena pagi gitu, siang latihannya. Berarti teman juga support lah ya. Iya. Teman sekelas juga support. Gak ada yang saingan untuk kayak aku nggak mau kasih tahu lah nih. Udah biarin aja dia lomba. Anak man baik-baik ya berarti. Oke, pasti ada nih. Kalian tuh ada sosok di belakang layar untuk membentuk kalian supaya juara nih kan. Boleh nggak ceritain seberapa besar dukungan yang di belakang layar itu, orang di belakang layar, untuk kalian gitu, support sistemnya lah istilahnya. Boleh dari Kak Molly dulu nih ya. Jadi kalau dukungannya yang pasti orang tua ya, pertama kan orang tua pasti kayak ayo coba dulu, pasti bisa. Kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu. Ya itu pertama orang tua, terus guru-guru man juga ya kan, memang ngajak, apalagi Bu Nanda juga kan, gini coba aja dulu, mana tahu kan, nggak tahu kita rezeki dari mana. Terus kawan-kawan juga excited kali sih, kasih dukungan, semangat, doa-doanya juga bantu banget. Ya, kalau dari Kak Pika? Buat aku keluarga sih ya, pertama firstnya family. ya, orang tua aku selalu nerapin dan bilang ke anak-anaknya bahwa kami nggak bisa ngasih apapun kecuali pendidikan. Jadi motivasi itulah yang ngebuat aku ngejar banget pendidikan, sampai coba beberapa lomba, pengalaman aktif di sekolah, dari luar sekolah. Terus mungkin dari kakak-kakak aku juga, karena mereka motivasi nyata bagi aku, yang udah role model lah ya. Udah ikut beberapa lomba, terus keluar kota juga. Jadi mungkin itu yang ngebuat aku keluar dari zona nyaman. Iya. Oke, berarti untuk orang tua tuh responnya juga excited banget dari awal ya? Atau dari yang kayak, ih nggak usah ikut lah, nanti belajarnya keganggu, ada nggak yang kayak gitu? Enggak sih, tapi mungkin aku telat sih tahunya, orang tua aku tuh telat tahunya. Kalau misalnya aku ikut FLS 3N, mungkin pas waktu sebelum hari H itu tahunya. Tapi pas tahu itu emang kayak excited banget. Nggak apa-apa, ikut aja ya? Iya. Kamu dikasih tahu ke orang tuanya tuh kapan? Ya telat juga, H-1 kalau nggak salah, karena kan itu pas libur, jadi kalau kita pergi harus kasih tahu, terus disiapin juga baju-bajunya, persiapan semua kan. Terus ya udah didukung aja gitu, pas tampil aja kayak dibilang ya udah nggak apa-apa, kalau nggak menang juga nggak apa-apa, yang penting udah kasih nampak yang terbaik. Iya, udah coba kan. Iya. Kalau misal nggak menang itu dapat sertifikatnya juga tetap apa gimana? Setahu aku dapat sih, sebagai peserta gitu ya. Oke. Untuk kalian berdua juga nih, sekolah kan pasti salah satu pihak yang paling mendukung kan. Ada nggak sih pesan yang pengen kalian ucapkan gitu, atau ucapan terima kasih kalian untuk sekolah, untuk MAN nih? Pastinya terima kasih banget ya, karena MAN udah ngedukung kita, udah mempersiapkan semua lomba-lomba untuk kita kan. Terus semoga MAN bakal gini terus, ngedukung prestasi-prestasi siswa di bidang apapun itu. Ya, pastilah ya. Iya. Kalau dari Kak Pika ucapannya gimana? Bener banget sih dari yang Molly bilang, kalau misalnya sekolah itu berperan sangat-sangat besar ya. Iya, sangat penting. Orang tua kedua. Iya, memberikan kesempatan untuk kita berdua dan peserta-peserta yang lain untuk bisa mengembangkan bakatnya lewat FLS 3N ini. Semoga kedepannya
Manfaat semuanya juga selalu memberikan ruang dan wadah bagi siswa-siswanya yang memiliki bakat dan minatnya di bidang yang dikuasai. Oke. Setelah kalian juara nih kan, pasti itu udah kayak alhamdulillah akhirnya. Tapi masih ada tanggung jawab lain kan. Iya, benar banget. Tapi setelah kalian juara itu, setelah pengumuman, ada nggak sih yang merubah pandangan hidup kalian gitu, sudut pandang kalian pas kalian udah juara? Kayak apa minat kalian tuh udah kuat tentang perlombaan yang kalian ikutin gitu. Kayak Kak Pika kan menulis ya kan? Iya, benar. Apa udah kayak yakin, udah aku tuh nanti jurusannya tentang kayak seputar menulis. Untuk Kak Molly juga sama gitu. Ada nggak sih yang merubah kalian sudut pandangnya? Mungkin lewat FLS 3N ini sangat-sangat merubah sudut pandang aku tentang minat dari menulis ini. Yeah. Karena sebenarnya aku ngira bakat menulis aku tuh hanya hanya setengah. Karena mungkin selama ini coba-coba tapi belum berhasil. Iya, iya. Udah ikut Pas- lomba juga belum? Iya, belum rezeki. Iya, belum Tapi pas waktu sekalinya rezeki, alhamdulillah. Rezekinya di sini iya, ya. bener FLS banget. 3N lagi ya. Iya, alhamdulillah banget. Dari situ sih merubah sudut pandang aku dan aku mikir, oh mungkin emang bakat dan minat aku emang di menulis gitu sih. Iya, jujur aku sama kayak Pika juga ya. Pertama nggak tahu kalau bakat aku di sini. Sebenarnya tiba-tiba monolog kayak gini tuh pertama dimulai dari kelas 1 ya. Kelas 1 Iya. pas Diman di sini ada penampilan di acara pensi. Terus disuruh lah ikut monolog. Terus lihat cari-cari, googling apa sih monolog itu. Iya, banyak orang yang nggak tahu menolong Iya, ya. terus diseleksi lah sama Ibu Nanda emang sendiri. Iya. Jadi makanya pas Ibu Nanda lihat suka dan ngajak pas ada lomba FLS 3N ini ya kan. Iya, oke. Berarti emang berubah lah ya, kayak dari yang nggak tahu aku sukanya apa, Bener jadi banget. berarti karena perlombaan ini aku ya berarti karena juara itulah alhamdulillah ya, Alhamdulillah banget. dengan takdir Allah. Oke, kalau Kak Rafika nih, kira-kira bakal ngangkat apa sih ini beritanya untuk provinsi nanti? Yang pastinya aku bakal bawa cerita yang lebih menarik daripada sebelum-sebelumnya. Tapi mungkin untuk sekarang aku mikirnya pengen ngebawain human interest tentang penokohan, sudah Iya, tokoh gitu, tokoh. sebuah orang. Jadi tapi itu masih ada penimbangan sih, Masih ada harus choice konsultasi yang lain ya. ya. Bener banget. Berarti udah kepikiran dong ya beberapa Udah. gitu? Udah. Oke. Untuk Kak Molly nih, kan kakak tuh ngangkat yang punya kemarin itu tentang cincong, cincong, ritual hujan gitu Iya. kan. Nah, untuk provinsinya juga boleh nggak di spill ceritanya tentang apa? Ya boleh. Jadi kalau yang kemarin kan tentang cincong kan, pawang Iya, hujan, jadi pawang tentang ritual-ritual kayak gitu. Kalau yang saat ini juga kayak gitu, tentang Berarti lanjut. ritual. Enggak, tapi ini tentang Aceh, ritual tentang yang di Aceh. Aceh. Ini nggak Wah. banyak juga yang orang tahu kan. Jadi ada ritual di Aceh itu. Ya. Dulu di sebuah desa di Aceh ada penyakit, dia kayak pandemi gitu, penyakitnya wabah. Iya. Kayak hampir sama kayak corona lah kita bilang Iya, ya kan. iya. Terus semua masyarakat di situ terkena penyakit. Jadi di situ ada salah satu petuha adat kampung di situ, Iya. tahu cara menghilangkannya itu pakai Oh, ritual. iya, berarti. Ritual itu biasanya kita ngambil baju orang yang kena penyakit. Iya. Ya, misalnya Pika Oke. kena penyakit itu. Iya. Jadi Nanti- baju yang Pika pakai pas hari itu diambil, terus dikumpulin nih semua orang-orang yang kena penyakit itu Iya. terus dibakar. Itu nggak apa-apa kan? Ini spoiler sikit-sikit, Nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Oke, berarti keren kali ya sih kayak baru tahu loh ini. Pasti penonton juga baru tahu kan. Oke, nanti stay tune aja Kak Molly bawa monolog di provinsi ya guys. Oke, untuk kalian berdua nih, pesan kalian untuk teman-teman yang di luar sana yang lagi mencoba kayak kalian juga yang kemarin-kemarin untuk mencoba untuk yang kayak aduh aku nih pengen perbanyak pengalaman, khususnya yang masih malu-malu dan insecure nih, kan masih kayak takut aduh aku gimana ya untuk melangkah selanjutnya. Saran kalian tuh apa, pesannya juga? Mungkin dari aku dulu, karena aku juga dulunya introvert, Iya. terasa aja gitu introvert, terus nggak berani coba apapun karena kita belum yakin sama bakat apa yang kita punya gitu kan. Tapi coba aja beberapa lomba dulu, kayak aku kemarin coba tes beberapa esai gitu. Iya. Entah dari mana aja, mulai dari kalian ikutin ekstrakurikuler dulu, terus juga cobain lomba-lomba yang diadain sekolah, kemudian Iya. di luar online.
ikut aja semuanya. Nanti kalau misalnya emang kalian udah ngerasa udah dapetin juara, kalian bakal berubah tuh sudut pandangnya, karena terbukti bahwa aku pun setelah menang ini sudut pandangnya tuh beda. Iya. Aku juga kayak gitu sih. Pertama kan kita harus beraniin diri dulu, karena Iya. kalau kita nggak beraniin diri, kita nggak tahu Benar-benar. kan bakat Iya. kita di mana, dan kita nggak tahu juga. Kita harus coba-coba biar kita tahu kan. Nanti rezeki nggak ada yang tahu Iya, kan. kayak kalian kan. Iya. Berarti Banget. pesannya tuh berani dulu, gugupnya kapan aja Iya, terserah ya. benar. Gugupnya belakangan. Oke. Berarti kalian tuh beraniin dulu, terus dukungannya juga iya, baru bisa kayak sampai ke titik ini ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Untuk kalian berdua juga nih, seberapa penting sih lomba-lomba kayak FLS 3N ini untuk siswa-siswa di Indonesia nih? Kan FLS 3N bakal ada seluruh Iya, Indonesia, nasional. nanti nasional kan nanti. Iya, benar-benar. Setelah provinsi, ya Lanjut ke nasional. Iya. Gimana sih berapa penting itu? Benar banget, karena aku ngerasa juga, karena kan kita semua kita anak-anak di sini kan memiliki bakat yang emang beda-beda Iya, ya. beda bahkan, banget sih ya. Iya, Iya, bahkan ada. ada beberapa yang memang belum yakin nih sama bakatnya. Tapi lewat FLS 3N ini bukan cuma dari non akademik doang, bukan cuma dari akademik doang, tapi siswa-siswa tuh bisa mengembangkan bakatnya tuh di FLS 3N tingkat kota sampai nasional nanti. Untuk Kak Mali nih, berapa penting? Dari 1 sampai 10 deh. Berapa ya? 10 deh. 10. Iya sih, penting banget berarti Ya, ya. Iya, benar. apalagi kan ini FLS 3N ini jadi wadah untuk siswa itu mempunyai prestasi, punya Iya. bakat, dia tahu bakat dia di mana gitu kan. Iya. Berarti sertifikatnya itu penting banget ya untuk kalian nanti. Benar Apalagi untuk di banget. CV ya, nanti Iya. kuliah, Benar. organisasi lain gitu ya. Oke. Terus ada nggak sih harapan kalian dan juga saran kalian berdua nih buat pihak penyelenggara FLS 3N sendiri nih, biar lombanya ini makin baik dan makin bagus untuk kedepannya? Mungkin dilihat dari pengalaman kemarin ya. Iya. Lebih ke ketepatan waktu sih. Karena ngerasa banyak banget pengunduran waktu sampai ngerasa larut gitu Iya. acaranya. Dan mungkin dari segi persiapan juga banyak beberapa yang emang belum pasti, padahal udah seharusnya udah ada gitu. Iya, iya. Itu sih. Ya benar banget sih. Tapi kalau untuk aku sendiri, Iya. kayaknya untuk FLS 3N ini perbanyak deh cabang-cabangnya biar orang-orang Iya, yang punya iya. bakat Iya, lainnya itu bisa terpendam, bisa benar. langsung muncul di FLS 3N Ya mungkin kayak melukis, kemarin kan nggak ada tuh melukis, maunya ada biar yang lain tuh bisa ikut. Berarti kemarin nggak ada melukis Nggak ya? ada. Kirain ada. Oke, berarti kemarin ada seninya apa aja sih perlombaannya yang kalian tahu aja? Mungkin dari nari, terus Nari. dari monolog, Baca dari puisi. baca puisi, cipta puisi, Oh, iya, gitar, cipta puisi. Ya, nyanyi. Gitar ada juga ya? Ada, Itu gitar khusus solo. cowok apa cewek? semua sih bisa. Iya, kayaknya semua Semua. sih. Keren banget sih. Berarti itu ya saran-saran untuk penyelenggara FLS 3N yang dari mereka nih yang udah juara 1. Oke, ini udah mau akhir-akhir nih. Ada nggak satu pesan singkat untuk orang-orang yang udah ngedukung kalian? Singkat aja. Kayak teman tadi, orang tua dulu pertamanya. Teman, ada nggak pesan singkat aja? Pastinya terima kasih banget ya, karena kalau misalnya nggak ada mereka di sini nggak mungkin Iya. kita bakal sampai di sini tanpa dukungan mereka, tanpa motivasi dari mereka semua. Jadi makasih ya pastinya. Iya. Bagi aku, ya ucapan terima kasih yang luar biasa untuk keluarga aku, teman-teman, guru, terlebih Bu Nanda yang udah nge-support aku di sini, dari bahkan nggak cuma dari menulis tapi dari semuanya, mereka benar-benar support aku di jalan yang baik. Nah, terima kasih juga kami ucapkan untuk support sistemnya mereka berdua. Oke, last one nih. Untuk kalian berdua, boleh nggak sih kasih pesan dan masukan untuk podcast MAN ke depannya? Untuk 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, apa Iya, nih? dari- Kameramennya yang di belakang layar udah kayak apa, ayo. Dari aku ya, aku Iya. jujur aku senang banget ya diundang ke sini, karena ini juga merupakan target aku. Alhamdulillah ya. Ini target semua siswa ya, karena Iya, bisa iya. duduk Jadi di bintang tamu. Iya, bisa duduk di bangku narasumber sebagai keberhasilan Udah excited banget. Kayak di belakang layar. sebagai keberhasilan yang diraih ya. Tentunya senang banget sih. Mungkin untuk sarannya semoga stabil dalam pembuatan podcastnya. Iya, amin. Iya. Untuk Kak Mali? Tentunya yang kayak Vika bilang, bangga banget kita duduk di sini Iya, ya sebenarnya. Jarang-jarang nggak sih Iya. siswi
siswi yang masih sekolah diundang. Ya Allah, keren banget gak sih podcast? Dari 1 sampai 100 nih, seberapa rating terbaiknya untuk podcast Man? Tak terhingga. Ya, gak ada yang bisa banding gak sih? Oke, terima kasih. Seru banget gak sih bincang-bincang sama mereka? Oke, kali ini gak kalah seru pastinya kan. Aduh, seru banget sih. Rasanya gak bisa berpisah. Rasanya pengen lanjutin. Nanti semoga kalian kami sangat berdoa dan berharap juga semoga kalian bisa terus sampai ke nasional nanti. Amin. Gak apa-apa juara 2, juara 3, yang penting kalian udah berusaha. Terima kasih juga buat Terima kasih kalian. buat hostnya, terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih juga udah mau diundang, meluangin waktu padahal lusa kita sekolah ya. Iya. Udah kayak aduh aku udah capek padahal kan keren banget sih. Segitu aja dulu, walaupun sedih banget sih berpisah dari siswi-siswi cantik berprestasi ini. Kami ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya karena kita bakal adain podcast yang lebih seru lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.